Usai membuat heboh jagat maya dengan membongkar polemik dugaan perselingkuhan sang suami, Tengku Dewi Putri akhirnya maju ke hadapan awak media pada tanggal 27 Mei 2024 kemarin. Dengan didampingi kuasa hukumnya, yakni Minola Sembayang, Tengku Dewi pun menumpahkan semua keluh kesah yang selama ini ia kubur dalam-dalam di hatinya. Dan dalam kesempatan itu, ia pun membahas tentang hubungan terlarang yang diduga dijalin Andrew Andika dengan Soraya Rashid. Mengingat kondisinya saat ini yang telah mengantongi sejumlah bukti dan telah menggandeng pengacara, mungkinkah Tengku Dewi berancang-ancang untuk melaporkan Andrew Andika ke polisi atas dugaan perzinahan? Kalau itu nanti tuh kita lagi discuss ya, belum bisa dikasih jawabannya sekarang. Kita lagi ngumpulin bukti-bukti dulu ya. Responnya ya kaget, karena kan selama ini saya selalu maafin dia, saya nggak akan melakukan hal-hal gila seperti ini gitu kan. Iya, dia kaget karena kan aku blok, jadi dia sempat nge-DM dari akunnya Instagram anak aku kayak, kamu kenapa tega banget ya kayak gitu. Tapi langsung saya blok lagi gitu. Mungkin dia juga shock juga, nggak akan nyangka juga bakal kejadian. Kamu kok tega banget gitu ya? Tanyanya yang tega siapa di sini sekarang? Nah itu dia bang. Kamu yang tega. Itu biar netizen yang menjawab ya bang. Kamu yang tega mengangkat masalah ini atau dia yang tega mengkhianati kamu? Ya ini mungkin makanya pelajaran juga buat orang-orang yang jangan meremehkan orang-orang yang sudah memaafkan kalian gitu loh. Bukan berarti manusia itu ada batas kesabarannya loh. Sementara itu, tekad Tengku Dewi Putri untuk melayangkan gugatan cerai pada Andrew pun nampak semakin bulat. Pasalnya, Tengku Dewi diyakini akan mempercepat aksinya itu. Di mana yang awalnya Tengku Dewi akan melayangkan gugatan itu sesudah ia melahirkan, kini ia tidak akan menunggu proses persalinannya untuk menggugat sang suami. Menariknya, Tengku Dewi pun tidak akan membuat rumit proses perceraiannya dengan menuntut harta gono gini. Mengingat sebelum masa pernikahannya, Andrew dan Tengku telah sama-sama menandatangani perjanjian pisah harta. Alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangin lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena sudah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Supaya statusnya jelas lebih enak kali ya daripada ngegantung, karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan 3 bulan 2 bulan lagi lumayan lama ya. Jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu loh, karena memang saya udah sering memaafkan. Jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi. Tidak mau lagi dikhianati. Betul. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat para suami, ibu-ibu nih atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu. Simpelnya seperti ini. Kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Tengku Dewi dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Ya, salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga, ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun, ya. 7 tahun pacaran. Nah, 7 tahun berumah tangga. Ini kan membuat Tengku Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau memang misalnya dalam lisannya dia mengatakan sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Tengku Dewi, sungguh-sungguh ingin memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan anak dan istri, perbuatannya tidak menunjukkan hal seperti itu. Gitu. Karena kembali lagi Andrew melakukan kesalahan yang sama yang sudah lebih dari 2 kali dimaafkan oleh Tengku Dewi. Jadi dengan kondisi seperti itu ya kita harus mengartikan Andrew tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangga. Itu juga yang membuat Tengku Dewi akhirnya sampai kepada pemikiran dia harus fokus
untuk mengajukan gugatan perceraian, statusnya jelas. Karena kalau misalnya berulang-ulang ini nggak selesai-selesai, Dewi akan terus mendapatkan tekanan secara mental, terus kemudian akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami hari ini, dan itu tidak baik buat kesehatan mentalnya, dan Dewi juga berhak untuk berbahagia. Enggak, aku udah nggak ada kontak lagi, cuma urusan anak aja lewat babysitter. Aku sih pengennya sama Andrew tuh benar-benar baik-baik aja pisahnya, semuanya kita selesaikan baik-baik. Jadi nanti urusan anak dari sekarang juga aku tidak melarang sih, jadi dia masih quality time juga kadang sama anakku. Harta gono gini harusnya nggak ada masalah sih ya, karena memang pas belum kita menikah juga kita udah ada surat perjanjian pisah harta sih. Hak asuh anak? Hak asuh anak, nah itu belum diomongin, mungkin nanti biar Bang Minola yang lebih ngerti ya. Di sisi lain, viralnya kasus dugaan perselingkuhan ini sampai ikut menyeret pula nama Randy Kiernet. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan adanya sebagian oknum warganet yang ikut menuding Randy sebagai salah satu artis pria beristri yang diduga menjalin hubungan gelap dengan Soraya. Namun, alih-alih terbawa emosi, Randy justru menuturkan doa kepada Andrew dan Tengku kala dilontarkan pertanyaan seputar hal tersebut. Lantas, seperti apa komentar Randy Kiernet melihat namanya ikut dikait-kaitkan ke dalam peliknya polemik panas rumah tangga Andrew dan Tengku Dewi? Gak mau pusing sih, maksudnya gak mau pusing. Ya memang sadar betul kita sebelumnya pernah punya masalah, ibaratnya masalah yang kurang lebih kan garis besarnya kayak sama gitu ya. Terus udah semakin dilihat sama orang, jadi kan kita gak bisa mengontrol apa yang orang wah ini ya gitu. Jadi biasa aja sih kalau aku, maksudnya ya udah memang udah rumah tangga ini memang keluarga aku ibaratnya udah kelihatan gitu, sudah terlihat gitu di publik. Jadi kalau mau bilang A, B, C, mau dijawab tidak pun gimana, akan ada pro dan kontra, mau dijawab enggak pun akan ada pro dan kontra. Jadi menurut aku ya nggak ngaruh juga sama kita, nggak perlu juga dijawab gitu. Kalau kenal mah kenal, jujur aku kenal karena pernah FTV, aku pernah main maksudnya main ke lokasi gitu. Tapi memang kalau akrab, nongkrong bareng, nonton pergi bareng, makan malam bareng itu nggak pernah gitu. Makanya nggak follow-followan gitu, nggak ada kedekatan pertemanan. Tapi kalau kenal tahu ya tahu karena pernah kerja bareng kan. Sebenarnya sih aku nggak mikirin sih, sebenarnya aku juga ibaratnya gini loh, gak usah dari pemberitaan itu deh, dari berita aku kemarin sama rumah tangga aku sama Lady aja tuh ibaratnya banyak omongan gak enak juga. Jadi buat aku udah lebih mungkin udah gak mau dengerin orang. Aku fokus sama gimana aku hubungan aku sama Tuhan, sama istri aku, sama anak-anak, sama keluarga. Fokus sama mereka aja. Mau dengerin orang gak ada habisnya. Mau dengerin orang tuh gak akan buat kita jadi lebih baik juga kok. Tetap akan selalu ada pro dan kontra. Akan selalu, maksudnya gini, mau kita berbuat sebaik apapun, berprestasi apapun, akan selalu ada kurang di mata orang. Jadi mendingan kayak ya udah fokusnya sama yang positif aja kalau yang... Kalau aku sih nggak tahu pokok permasalahannya lebih dalamnya bagaimana gitu ya, jadi nggak bisa komen apa-apa juga gitu, nggak bisa mau woman super woman karena sejujurnya ya Tengku Dewi itu teman saya gitu ya, kita satu brand bareng, jadi saya nggak bisa gimana ya, nggak bisa yang cuman saya bisa bilang adalah saya turut berempati sama masalah yang terjadi. Semoga masalahnya cepat selesai, semoga dia juga sehat terus sama babynya gitu, dan semoga keluarganya dapat keputusan dan jalan yang terbaik.